Nah, spontanitas menjalani hidup itu bukan cuma pada saat mengambil keputusan untuk jalanin hidup, tapi misalnya kalian interaksi sama cewek gitu, kalian pengen punya pacar, pada saat interaksi jangan dibikin-bikin, spontan aja. Nah, spontan belum tentu berhasil ya, tapi itu akan ngajarin kamu untuk bisa jadi lebih spontan. Nanti lama-lama kalau kamu spontan terus, spontannya langsung bagus. Kamu mau lamar kerja, spontan. Kamu mau jual MLM atau asuransi yang sebenarnya tidak saya sarankan, spontan. Ini spontanitas ini akan bawa kamu ke kejutan-kejutan yang melebihi ekspektasi. Oke? Jelas ya poinnya ya? Sekarang saya siapkan waktu 15 menit untuk bisa jawab pertanyaan dari teman-teman. Mikir nggak? Tolong aja. Yang mau bertanya ada? Banyak. Dari sini dulu. Silakan tanya. Yuk. Kalau bisa sesuai topik ya. Jangan nanya gimana caranya jadi homo yang baik. Saya nggak bisa jawab. Gimana, Mas? Saya baru pertama kali kesini kan. Iya, saya juga baru pertama kali lihat, Mas. Iya. Dari awal tahun baru kemarin ada yang nanyain apa sih namanya, apa visi misi tahun 2014 gitu, tapi saya bilang saya tidak tahu. saya nggak punya gitu, karena kalau misalnya lagi mikirin visi misi itu yang saya rasain tuh sakit gitu. Karena emang sempit banget rasanya gitu. Terus sempit dan biasanya visi misi kita bulan Februari udah beda lagi. Iya. Dan sakit misalnya sebenarnya. Terus ya udah saya nggak ada gitu. Jalanin aja terus. Emang kalau emang dilihat dari progresnya sih emang kayak walaupun gitu sih. Tapi kayaknya emang kayak lebih baik dari tahun kemarin gitu. Yang mau ditanyain tuh saya pernah punya rencana terus kayak inspired moment gitu, malam-malam terus tiba-tiba dapat inspirasi. Iya. Terus gitu, terus oke nyiapin semua, tapi pas lagi di depan itu tiba-tiba kok nggak oke sih nih, maksudnya keadaannya nggak ngebantu banget, yang ini orang yang nggak ngebantu, yang ini orang yang nggak. Kalau dijalani rencananya. Iya. Oke, terus. Yaudah, terus abis itu padahal itu kuat banget sebenarnya waktu itu gitu, kuat banget. Terus itu kok nggak, ini orangnya kok pada nggak sesuai. Jadi maksudnya seperti ini. Kamu ikuti suara hati. Tapi pada saat kamu ikuti suara hati, kondisinya tidak sesuai ekspektasi. Iya, walaupun saat itu walaupun kamu ikuti intuisi atau kata hati kamu. Iya. Itu kenapa? Iya. Itu pertanyaannya. Iya. Nah, itu terus mestinya gimana? Kalau atau apa ada kesempatan lain yang seperti ini. Pada saat kamu mengikuti suara hati, situasi belum tentu berubah sesuai keinginan kamu. Kamu ikuti kata hati kadang dibawa ke jalan yang sempit, jalan yang rusak, jalan yang hancur, jalan yang kamu gak inginin. Kadang kamu ikuti kata hati, kamu dapat apa yang kamu gak inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tapi keinginan kamu adalah produk dari kepala. Saya pengen ini, saya nggak pengen ini. Itu produk dari kepala doang. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi siapa? Ekspektasi kamu. Tapi ekspektasi dia beda sama ekspektasi kamu. Walaupun ada dorongan yang kuat. Ya ikuti dorongannya. Persetan kondisinya. Kamu harus sabar. Karena kamu dibawa ke jalan sempit dulu. Kadang dibawa ke satu titik yang hancur-hancuran. Kayak saya tuh contohnya, bikin perusahaan IT hancur 3 kali, punya utang segala macam. Tapi saya ikutin kata hati gitu. Sampai titik dimana saya pasrah, udah nih terserah nih, baru terjadi keajaiban. Tapi dorongan lain seperti itu akan ada lagi atau? Pasti akan ada terus. Kadang kita dibawa dulu, dihancur-hancurin dulu untuk dibentuk gitu. Jadi apapun yang terjadi nggak usah dipertanyakan. Yang harus dipertanyakan kita ikutin ini apa enggak. Situasi di depan ini cuma ya nggak lama kok gitu. Kita mau sakit mau bahagia juga nggak lama. Ya
Malah kadang lamaan sakit daripada bahagia. Tapi sakit itu sendiri akan hilang, nggak akan bertahan lama juga. Jadi ya udah ikutin aja. Mau dibawa kemana nih? Nggak usah tanya, ikutin aja. Karena kalau kita tanya-tanya, kita jadi ragu. Pada saat kita ragu, kita berhenti. Pada saat kita berhenti, lebih hancur lagi. Jadi ikutin aja sampai nggak sanggup. Ya udah lepasin, terserah deh apapun yang terjadi. Pokoknya saya sudah melakukan tugas saya, ikutin kata hati. Sekarang tugasnya yang maha kuasa yang ya, let me work. Biarkan dia gitu. Ya, saya pernah dengar kata fall in love itu artinya sebenarnya manusia sebenarnya kalau misalnya dia melepas begitu aja dia akan jatuh ke love. Jadi ketika kita struggle justru itu bukan Fall in love. Jadi apa itu maksudnya? Iya. Fall in love adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Kita ngelihat cewek, tahu kita suka. Kita nggak tahu, mungkin dia bukan tipe kita. Tipe gue merasa hidung mancung, ini nggak punya hidung, tapi gue suka gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu teman-teman? Entah gimana kita suka aja gitu. Nah itu fall in love. It just happen. Itu adalah cinta alami. Ada cinta sintetis. Cinta sintetis kita bikin-bikin. Biasanya kalau kita bikin-bikin ada efek samping. Semua yang sintetis ada efek sampingnya. Entah bahagia, entah ternyata kelaminnya sama atau apa. Gitu ya. Jadi jatuh cinta ya jatuh aja, ikutin aja gitu. Jatuh cinta sama Itu kan sama yang namanya spontanitas. Betul. Jatuh cinta itu adalah hal yang spontan. Ya, oke, jelas? Kamu tadi. Ini masih rolling. Bagus nggak kamu? Memastikan ya. Kadang mata kamera sama mata teman-teman beda. Kamera kadang suka lebih kejam mata. Sebenarnya sih bersama ya teman gue tadi di sini. Terus untuk lebih jelasnya lagi untuk pengen apa emang kata hati itu selalu apa kalau dilogikakan akan jadi negatif gitu. Enggak juga. Atau mungkin pertanyaan yang kamu ingin tanyakan, apakah kata hati selalu benar? Mungkin itu kali pertanyaan. Betul nggak? Kan saya lagi Benar ya? kondisi iya benar. Apakah kata hati selalu benar? Gitu kan? Tadi saya udah bilang, benar atau salah itu relatif sama program kita. Nih, kalau di Indonesia kita telanjang tengah jalan, salah kan? Kalau di Belanda telanjang di tengah taman, nggak salah, normal. Jadi di mana tempatnya, programnya beda-beda, salah benar tergantung tradisi, lingkungan, agama, gitu loh. Ya? Jadi benar atau salah, itu cuma persepsi kita. Yang jelas kalau kita ikutin kata hati, kita masih bahagia. Gitu aja. Nggak usah mikirin ini benar, ini salah atau gimana. Kecuali di luar etika. Misalnya ada orang kita bacok, kita bunuh, nah itu sih udah pasti salah karena di luar etika. Dan andaikan ada suara hati bilang bacok orang, itu bukan suara hati, itu insting membunuh yang keluar dalam bentuk emosi. By the way, kata hati juga bentuknya emosi, bentuknya perasaan. Tapi perasaan ini sumbernya apa? Nanti kita bahas lagi mungkin di pertemuan berikutnya. Karena rasa itu dipengaruhi oleh beberapa sumber. Ada insting atau naluri, ada intuisi, ada logika. Kalau pikiran atau logika juga bisa mempengaruhi perasaan. Contohnya, kalau kita diputusin, kita mikirnya, ini pasti karena gue cupu, langsung sakit hati. Tapi kalau kita diputusin, kita mikirnya, bagus, ada kesempatan untuk cewek yang lebih cakep dan mau tulisan untuk bisa sama gue, kita bahagia. Simply seperti itu. Nah, what? Serang? Coba lagi dari bahasanya. Ya. Kamu ya, oke. Oh, kamu nanya boleh. Gimana? Aku Ocha. Halo Ocha. Aku mau nanya gini. Ocha itu minuman dari Jepang ya? Jadi aku mau nanya, misalnya kayak kita tuh ngejalanin dalam hubungan dan hubungannya ini kita udah lama, terus lama-lama pada akhirnya tuh kita ngerasa kalau kita tuh nggak cocok, beda visi misi, terus akhirnya beda cara berpikir.
Nah kalau misalnya di situ suara hati suruh mengatakan gini, aduh kayaknya kita nggak udah Putus saja. ini deh, terus ikutin gitu kan hati, putus gimana tuh? Oke gitu aja deh, makasih. Iya, putus. Udah diperbaiki dulu gitu. Apakah kamu sudah berusaha memperbaiki? Bisa? Mati-matian. Nah, gini. Cinta bukan perjuangan. Perjuangan adalah ego. Kalau cewek bilang, kalau kamu cinta kamu harus berjuang sama aku, itu bukan cinta. Itu dia egonya besar, pengen lihat kamu sebetapa bisa dia injek-injek, sehingga dia bilang itu cinta. Cinta itu bukan, gini loh, cinta itu nggak tega ngeliat orang berjuang loh. Cinta itu kan sama-sama. Kalau sampai kamu berjuang, itu bukan cinta, itu cinta bertepuk sebelah tangan, satu lagi ego. Jadi kalau kamu sampai berjuang, nah itu yang harus ditanyakan, kan gitu. Jadi kalau kata hati bilang putus dengan baik-baik. Putus bukan berarti gak sayang. Putus berarti membiarkan diri kamu dan pasangan kamu, bukan sama masnya kan? Jangan-jangan sama dia. Iya benar ya? Bukan kan? Ada salah satu di sini. Oke, pengalaman dulu. Jadi pada saat kamu sudah tidak cocok, kata hati bilang putus aja. Simpelnya gini, kalau jodoh nanti ditemui lagi. Kalau nggak jodoh, dia dapat jodohnya, kamu dapat jodohnya. Dia punya anak, kamu punya anak, dia anaknya cewek, kamu anaknya cowok, boleh dijodohin kan gitu. Mungkin kalian nggak jodoh suami istri, tapi bisa jodohin jadi besan gitu misalnya. Niat banget itu sih. Ya bukannya misalnya seperti itu kan gitu. Jadi pada saat kata hati bilang putus, kamu udah udah putus aja. Nah biasanya cewek takut putus karena dia mikir, oh saya sudah melakukan ini, hubungannya sudah 10 tahun, saya udah jungkir balik gitu. Ya kan? Sayang dong, gitu kan? Ya kan? Sekarang kamu udah berjuang 10 tahun gak berhasil. Kamu mau mempertahankan 10 tahun yang gak berhasil, atau pengen sesuatu yang baru yang lebih berhasil, lebih bikin bahagia? Ya kan kayak kamu judi nih. Kamu judi kalah terus. Kan bodoh banget kalau kamu judi terus kan, dengan alasan, wah gue udah ngeluarin duit banyak jadi judi terus. Gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Ya kan? Jadi ya udah tahu udah gak berhasil, udah tahu judi kalah terus, udah stop. Nah, tapi ego bilang apa? Jangan nyerah dong. Ayo, kan gitu. Udah gak? Sekali lagi itu ego. Ego kita tuh gak mau kalah. Padahal ini bukan soal kalah apa menang, ini soal kecocokan gitu. Kalau gak cocok ya udah. Jangan dipaksain, bukan berarti kalah. Tapi pintar, efektif gitu. Ya. Udah putus aja. Mulai ini baru. Oh, oke. Ya seperti itulah kira-kira ya. Oke. Ada lagi semuanya? Yuk. Maaf mas ya, masnya jadi ini. Minta lagi jadi Hulk nih, badannya udah gede. Gue Paul. Enggak nanya. Enggak jujur, dua orang yang paling berpengaruh saat gue itu ada Ronald Frank sama. Ya cukup Ronald Frank aja ya. Terus. Enggak, sama satu lagi ada lebih tua dari Ronald. Umurnya ya sekitar 60 tahun ke atas. Gue sering kayak gini juga, cuman dalam kondisi yang lebih dekat lah ya. Di dalam kamar dan di atas ranjang. Waduh. Enggak, 60 tahun ya? Iya, 60 tahun. Berarti sukanya ini apa? Granny. Ya, apa yang Ronald bilang itu sama kayak apa yang dia bilang. Oke. Ikutin. Dia 60 tahun kerja sebagai PNS dan bisa bangun rumah. Nah, lu. Ketika dia kayak Ronald gitu ya, pasrah sama alam. Dan kata hati bilang lepasin tuh PNS gitu. Dia udah pensiun memang. Oh, udah pensiun. Tapi dia melakukan banyak kebaikan. Benar, kayak Ronald bilang, dia melakukan banyak kebaikan, artinya memberi tanpa berharap. Oke. Apa yang dia berikan itu kembali dalam bentuk materi. Tapi kalau 3 tahun, dia bisa bangun rumah. Nah, jadi seumur hidup dia
Dapat PNS nggak bisa bangun rumah. Giliran dia pasrah 3 tahun bangun rumah kan? Iya. Nah, itu yang gue lihat kesamaannya sama apa yang diceritain Ronald. Iya. Terus cuma ada satu pertanyaan sama buat Bang Ronald. Iya, silakan. Ketika kita mengikuti suara hati kita, apakah ada hubungannya dengan ketulusan dan semangat? Maksudnya apa ketulusan dan semangat? Tulus menjalanin kata hati, dan apakah semangat itu tidak berkurang ketika kita mengikuti hati? Kamu punya hobi? Kamu semangat pada saat melakukan hobi? Semangat. Kamu punya sesuatu yang kamu benci? Punya? Kalau kamu melakukan yang kamu benci, kamu semangat? Enggak. Kenapa? Nyakitin. Bukan nyakitin. Karena kalau kamu melakukan sesuatu yang memang jalan kamu pasti otomatis semangat. Kalau kamu melakukan sesuatu yang bukan jalan kamu, otomatis nggak semangat, down. Gitu. Otomatis. Suara hati juga bisa datang melalui passion atau semangat hidup. Contohnya, misalnya, aku pengen punya uang 100 juta dalam waktu 5 hari. Ya. Salah satunya ikutin kata hati, ikutin passion. Kalau passion atau semangat hidup lagi keluar, misalnya, oke, 3 hari harus dapat 150 juta. Gimana caranya? Passionnya main PS. Ya udah main PS. Begini. Susah juga. Begini. Aku akan sedikit scientific, nggak apa-apa ya? Oke. Kita kan semua terbuat dari partikel pada dasarnya. Partikel dan energi. Energi itu adalah gelombang. Semakin besar gelombangnya, gini, kalau ada 2 atom dipisah, ya, dipisah satu di sini, satu di bulan, nggak ada frekuensi yang menyatukan antara 2 atom ini. Satu dirubah, di sana bisa berubah. Jadi yang menyatukan ini bukan frekuensi radio atau gimana, energi yang tak terlihat. Nah, kalau untuk supaya cepat transmisinya, di sini rubah, di sana dirubah, itu frekuensinya harus cepat. Jadi dengan kata lain gini, atom di tubuh kamu pengen menarik atau pengen mendapatkan atom yang di luar sana. Misalnya kamu atomnya pengen dapat mobil, nah itu kan mobil atom-atom juga tuh, partikel. Kamu juga. Supaya itu datang cepat ke kamu, vibrasi atau getarannya harus cepat. Caranya adalah dengan mengikuti passion kamu. Kalau kamu semangat, walaupun yang kamu lakukan random gitu, ya nggak mesti gimana, tapi semangat melawan itu, nanti itu akan tertarik kepada kamu dengan sendirinya, dan datangnya itu di luar pikiran kamu. Entah misalnya kamu semangat main PS, tiba-tiba lagi main PS online, tiba-tiba kenalan sama ceweknya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah mau mati, punya 5 perusahaan, dan dia lagi galau. Ngobrol sama kamu lagi main karena nggak ketemu ini, bilang aku pengen mobil. Tahu-tahu dia telepon kamu kasih mobil, siapa tahu. Tapi hal-hal itu terjadi. Pernah nggak teman-teman ngerasain yang aneh-aneh, tapi loh jalannya begini gitu. Tapi it happens. Pokoknya kalau kamu happy, semangat, bahagia, dunia kayak ikut bahagia sama kamu, terus kayak ngelemparin bunga gitu. Kayak semuanya tuh lancar aja gitu. Ya. Kalau nggak lancar, seperti itu. Kenapa? Kalau nggak ada yang nggak lancar, maksudnya nggak lancar, kamu nggak dapat apa yang kamu inginkan dengan segera. Iya. Kalau nggak lancar, pertahankan terus semangat kamu. Tinggal tunggu aja waktunya. Kecuali hal yang kamu lakukan itu sudah membosankan luar biasa, nggak semangat lagi, tinggalin, cari semangat baru. Contohnya saya jalanin PW nih. Kalau udah bosen nih, walaupun dapat duit ya, kalau udah bosen nih saya tinggalin PW, move on. Nggak peduli lagi dapetin duit dari PW, ada lagi pasti sudah gitu. Jelas? Ya, ada lagi? Yuk, 2 lagi ya. Oh ya, 3 deh sama belakang. Ya, terima kasih. Halo bro, WhatsApp halo. aku diterima. Ganti lagi nomornya saya. Nah, ini makanya. Bisa di ini lagi. Gimana udah putus? Gini. Ini Orang mah duta jodoh, ini duta putus. Putus kalau nggak cocok ya. iya. Ya gimana? Ya sedikit curhat lah. Ini kan jadi
kata hati itu kan tidak selalu benar ya. Kata hati tidak selalu benar karena gue ngerasain kayak gini. Karena dulu sebelum kerja di Jakarta waktu di Bandung pengen jadi artis, jadi pengen kerja jadi pemain band gitu ya, jadi anak band kerja cari uang dari band. Tapi berkata lain kan kerja di Jakarta, begitu kerja di Jakarta kebetul lagi band sambil kerja. Nah malah 7 bulan kemarin terus ditawarin sama salah satu label mau pilih kerja, malah manajer gue sempat nanya, jadi mau milih kerja atau mau milih band? Sedangkan kalau kerja kan udah deal, meskipun kecil tapi tiap bulan udah jelas gitu kan, udah bisa bayar kosan nggak jelas. Tapi kalau ngeband kan proses lagi, recording lah, bla 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 bla. Oke. Nah terus kata hati pengen ngeband, tapi takut gitu. Kalau gue ngeband, gue nggak dapet duit lagi per bulan meskipun kecil. Nah jadi intinya itu kata hati apa ego apa gimana sih, gak ngerti sampai sekarang itu gak ngerti loh gitu. Jujur sampai sekarang juga kata hati itu pengen ngeband, tapi kenyataannya yang lebih realistis di kerjaan, meskipun sekarang masih ngeband gitu di luar kerjaan gitu. Nah itu maksudnya kata hati apa gimana? Oke. Kalau menurut aku kata hati nggak pernah salah. Kadang tapi dia kadang membawa kita ke tempat yang kita pikir salah. Tapi sebenarnya dia membawa ke tempat yang kita pikir salah untuk satu tujuan, menghubungkan satu titik ke titik lain. Bagi kita salah titik itu. Tapi kalau kita nggak ke titik itu, kita nggak ke titik yang benar. Kadang untuk tahu yang benar, kita harus tahu dulu yang salah. Jadi kita dibawa salah dulu, supaya tahu yang benar. Kita nggak dengan tahu cuma benar aja, nggak. Karena salah dulu. Kadang untuk berhasil, kita harus tahu dulu mana yang nggak berhasil. Gitu. Jadi salah apa tidak, suara hati pasti titik akhirnya pasti membawa kita ke yang benar dan kita bahagia. Kedua, aku dulu juga musisi. Boleh dilihat di YouTube aku, Ronald Frank, judul lagu baru. Nah, seperti ini bro. Aku dulu kayak kamu, nggak realistis, dan kita memang semua nggak harus realistis. Yang realistis itu terbatas. Kalau mau hebat itu nggak realistis kan. Aku kayak kamu, bisnis atau kerja atau apa, duitnya buat band. Terus kayaknya lama-lama aku nggak berhasil mulu, kejedot-jedot mulu, tapi suara hati kok seperti ke situ terus. Tapi kenapa kejedot mulu? Nah, sebenarnya suara hati kamu membawa kamu untuk ngeband. Mungkin kamu harus lebih selidiki lagi suara hati kamu mau ngomong apa. Aku tahunya gimana, pas aku ngeband gagal terus, aku pikir gini, ngapain sih aku ngeband gitu? Why? Nah itu kuncinya satu. Kalau kata hati membawa kamu kebenturin kepala, sepertinya kamu udah jenuh. Ya, kenapa aku mau ngeband? Nah pada saat itu aku mikir kenapa mau ngeband, dapat jawabannya. Mau menghibur orang-orang supaya nggak galau kayak aku waktu diselingkuhin. Jadi basically ngeband cuma pengen menghibur orang-orang, cuma pengen bikin orang-orang nggak galau. Itu tujuan utamanya, tapi dengan cara ngeband. Nah kalau tujuan utamanya menghibur orang-orang, nggak mesti ngeband kan? Supaya bikin orang-orang nggak galau, nggak mesti ngeband kan? Ngapain? Bisa curhat. Karena bikin curhat, oke. Ya udah curhat, terus udah curhat, bikin ebook, bikin gratis. Nah, tahu-tahu jadi PW kan gitu. Jadi sekarang yang harus kamu lakukan adalah tanya, kenapa sih aku pengen ngeband? Akan dapat intinya, why? Kenapa kamu mau ngeband? Ngeband itu cuma jalan. Yang ingin kamu lakukan dari band itu apa? Udah dapet nih, kamu lakukan itu. Jadi band itu sebenarnya cuma jalan doang. Basically yang kamu inginkan di luar band itu pasti ada sesuatu. Jelas maksudnya? Clear? Ya, satu lagi. Yuk, Kadang kita gini, gue pokoknya pengen ikutin kata hati, gue suka sama dia gitu. Tapi begitu jadi sama dia, ternyata putus juga. Nah itu pikiran kita, kata hati kita, kita bakal sampai. Suara hati kamu jatuh cinta sama dia. Iya. Tapi akhirnya putus juga. Soalnya pengalaman gue kemarin gue putusin karena aku pengen ikutin kata hati katanya. Tapi ternyata putus juga. Kenapa begitu? Iya. Pertanyaannya. Enggak, maksudnya intinya masih ada yang pakai Nokia itu sekarang. Jadi pada intinya kata hati dia salah ternyata. Dia putusin gua, aku pengen ikutin kata hati, aku pengen hubungan sama dia karena dia kayaknya begini. tapi kita sekarang putus. Begini.
Kamu ikutin kata hati untuk mencintai seseorang, bukan berarti kamu selamanya sama dia loh. Dia bisa jadi transisi. Kamu bisa jadi transisinya dia. Mungkin kamu jadi sama dia, ikutin kata hati, dia ikutin kata hati, kamu jadi tiba-tiba putus menyakitkan. Tapi ada pelajaran yang dipetik dari kejadian kamu berdua. Kamu gak akan bisa punya karakter yang kuat kalau kamu gak mengalami dulu putus sama dia. Jadi kamu dibawa ke satu titik di mana di situ ada pelajaran. Bisa juga kamu jadi selamanya, bisa juga enggak. Tapi yang jelas pada saat kamu ikutin kata hati, itu adalah sesuatu untuk membentuk karakter kamu. Bisa jadi seperti itu. Cinta pertama bukan itu. Kenapa? Namanya cinta pertama bukan. Maksudnya cinta pertama? Kan biasanya bahasa cinta pertama. Kalau kayak gitu. Gak ngaruh ya. Kalau sakit hati banget biasanya cinta pertama. Oh, kalau sakit hati banget cinta pertama. Bukan cinta pertama awal, bukan. Yang cinta pertama itu kan benar-benar ini berharga kan. Ya gitu. Oh. Banyak. Berarti cinta pertama aku banyak dong. Ya nggak banyak, ada beberapa. Gini loh. Pada saat kita bercinta gitu ya, bukan seks ya, bercinta sama seseorang, itu nikmat banget. Bukan aku bangga ya dengan aku beberapa kali pacaran ya. Emang aku suka cewek lah. Kalau cowok homo dong. Tapi setiap mantan itu mereka berharga gitu, kayak mereka tuh precious. Ada momen-momen yang satu mantan nggak bisa terganti sama yang lain gitu. Jadi kalau ada cewek nanya yang paling berkesan sama kamu siapa, semuanya unik gitu, nggak bisa dibeda-bedakan gitu. Punya karakter masing-masing. Betul. Oke, Oke, terima kasih. yuk 2 lagi ya. Ya, kamu juga kan? Ya udah, yuk. Selamat malam. Cek. Selamat malam. Iya, malam. Perkenalkan, nama saya Firman. Ini ya, suara hati dan suara di kepala merupakan dua hal yang berdampingan. By the way, suara kepala belum tentu, suara kepala bukan berarti salah ya. Suara kepala itu dibutuhkan untuk menganalisa. Contohnya tadi Mas ini, dia ikutin suara hati tapi mentok terus. Harus dianalisa, kenapa sih dia ngeband? Itu tujuannya, tapi bukan berarti kepala melawan si hati nggak kepake lagi, nggak. Kepala kadang diperlukan untuk menganalisa. Itu aja ya, terus. Pertanyaan saya, bagaimana sih kita bisa membedakan itu merupakan suara hati atau suara kepala? Suara hati itu tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Iya, kalau suara kepala itu biasanya spontan, suara hati datang, suara kepala bilang, tunggu dulu, kalau gini gimana? Nah, itu suara kepala. Suara kepala biasanya timbul dalam bentuk keraguan. Misalnya mau gini, tunggu dulu, kalau gini gimana? Nah, itu suara kepala. Interupsi. Ya, misalkan di Jakarta ini kan banyak sekali di lampu merah misalkan. Ketika lampu sudah merah, itu kita tetap pengen jalan. Apakah itu suara hati atau suara kepala? Ya. Itu kebelet kencing. Gini, aku perjelas ya. Suara hati itu adalah intuisi. Intuisi itu bimbingan atau tuntunan yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui perasaan kamu. Nah, perasaan ini banyak sumbernya. Ada intuisi, ada dari emosi dari insting kamu. Nah, kalau lampu merah pengen terobos itu insting pengen cepet-cepet. Cepet-cepet ngapain? Mau kencing. Jelas? Ya. Tapi ada kalanya udah lampu merah, intuisi yang main suruh maju terus, ada juga. Kadang kamu maju terus ternyata ada tubrukan, kamu selamat, bisa juga. Gitu. Kamu harus bisa bedain. Nah, bedainnya gimana? Mungkin nanti kita bahas later. Berarti kalau suara hati itu nggak ada keraguan. Gak ada keraguan, feeling so strong. Dan biasanya bukan dari insting. Insting itu kan ego yang kesel, yang marah, yang main buru-buru, yang pengen pukul orang. Nah, itu insting. Ya, yuk, Del. Oke. Sama gue Del. Iya, udah tahu. Biasanya ini lama nih ngejelasin ke Del. Yuk, cepetan ya. Jadi pertanyaannya hampir sama sebenarnya. Kata suara kepala kan, Prof pernah bilang tuh namanya inner voice. Iya, betul. Inner voice. Nah, aku pernah baca katanya kalau kita hidup itu kayak kita tuh nggak butuh
Nah, yang namanya inner voice ya. Apakah dan kita kalau kita bisa mendiamkan yang namanya inner voice, kita bisa mendapatkan inner peace gitu. Tuh. Nah, kalau Pintar dia tuh, men. menurut Bang Ron bagaimana itu? Apakah Meditasi. kita nggak benar-benar butuh inner voice, jadi bullshit lah namanya inner voice itu bullshit. Tapi nggak bisa, kita manusia selalu punya inner voice. Inner voice adalah di frontal lobe. Begitu frontal lobe itu terbentuk, itulah inner voice. Nah, kalau kita nggak ada inner voice, kita binatang. Binatang kan nggak ada inner voice, dia nggak bisa ngomong sama dirinya sendiri binatang, karena dia nggak bisa mengerti bahasa. Iya, yang menjadikan kita manusia kan frontal lobe ini nih. Ada neocortex. Nah, itulah inner voice berada di situ. Tapi bukan berarti inner voice kita ikutin semua yang dia omongin. Kan inner voice kadang ngomongnya lu cupu, lu culun, lu jelek, lu mati aja. Nah, inner voice yang kayak gitu yang mesti kita kontrol. Jadi inner voice nggak salah kita punya inner voice, cuma jangan sampai kita dikontrol sama inner voice. Kita yang mau ngontrol inner voice-nya, bukan inner voice mengontrol kita. Kadang emosi kita turun naik karena ya inner voice, lu jelek, lu cupu, yang bener aja gitu. Nah, inner peace adalah pada saat inner voice itu berhenti sejenak, kepala kita bisa beristirahat dari berbagai macam suara itu. Itu disebut inner peace. Caranya gimana? Meditasi. Karena orang meditasi diem kan, diem itu dia berusaha menenangkan pikiran-pikiran, suara-suara dari kepalanya. Coba aja kalian, bisa nggak diemin omongan di kepala? Bisa nggak? Bisa 5 menit aja diem, bagus. 2 menit aja udah susah, kayak pas diem gini, terus suaranya langsung ngomong, lu ngapain bro? Kok diem aja bro, ngobrol dong, sepi banget. Gitu, bener gak? Nah, begitu dia ngomong langsung, oh iya sepi ya, aduh gue galau, aduh gue cukup langsung sengsara kan. Gak inner peace kan, nah seperti itu. Nah orang masuk media lama itu ngapain? Inner voice-nya di silent. Nah kadang pada saat inner voice silent, kita dapat intuisi lebih banyak. Makanya pada saat kita tidur, kita suka dapat inspirasi. Kenapa? Inner voice-nya berhenti. Kita di dalam alam mimpi. Itulah. Jadi dia buat mendapatkan intuisi atau suara hati, kita salah satunya adalah mendapatkan inner peace dulu gitu ya. Iya, dengan meditasi kita bisa mendengar suara intuisi lebih keras, suaranya lebih terdengar dibandingkan kita awake, bangun. Karena kalau pada saat kita meditasi, gelombang otak kita kan ada alfa, delta, theta. Nah, kalau kita gelombang otaknya di alfa, biasanya intuisi lebih keras terdengar. Kalau kita sekarang lagi ngomong ini di beta, awake. Nah, kalau tidur juga gini, kalau kita tidur kita nama ininya delta, nama brainwave atau gelombang otaknya delta. Pas kita tidur setengah-setengah bangun itu di alfa. Makanya pas kalian tidur setengah-setengah bangun, coba deh tanya sesuatu ke diri kalian sendiri. Wah, langsung jenius otaknya bisa ngasih ide. Itu juga bisa jadi satu teknik tuh. Tidur nih, pas udah mau bangun, tahu kan? Pas kayaknya dua dunia, alam mimpi sama alam sekarang tuh mulai kerasa gitu, mulai overlap. Nah, di situ kalian bisa dialog sama diri kalian sendiri, tanya-tanyain aja tentang segala macam. Ntar dapat ide-ide bagus. Karena gelombangnya masih di alfa. Gitu. Oke, sip? Lagi boleh? Wah, ini dia. Ayo coba. Ya kan, sebenarnya hidup itu simple kan ya. Karena intinya hidup itu adalah bagaimana cara kita adalah mengambil keputusan. Ya nggak suruh. Hidup itu nggak cuma mengambil keputusan. Ya oke lah. Terus poinnya apa? Nggak apa-apa nanti. Maka panjang dan lama. buat ngambil keputusan katanya jangan sambil emosi. Nah, itu menurut kamu gimana, Ron? Orang bilang emosi. Nah sekarang gini. Orang bilang emosi, kadang maknanya jadi salah. Emosi di sini maksudnya marah, kesel, gegabah. Itu yang dimaksud orang oleh emosi. Tapi yang kita tahu bahwa emosi itu bukan soal marah, kesel, gegabah. Emosi itu adalah perasaan. Cuma orang kalau ngomong bilang emosi, yang mereka pikir emosi itu kesel, marah, dengki, gegabah, gitu. Jadi yang maksud orang itu kalau ambil keputusan jangan gegabah, kesel, berdasarkan benci gitu, bukan berdasarkan emosi yang sebenarnya yaitu perasaan atau intuisi. Beda maksudnya. Cuma kata-katanya disama-samain. Jelas? Misalnya kalau ada kita hubungan sama pacar kita sering nyuekin kita gitu, wah ini brengsek atau gimana, itu kan
udah putusin aja. Nah itu gimana cuman Kamu tanya dulu dong, kamu kenapa cuek sih sama aku? Jangan langsung cuek lu putus ya gitu. Tanya dulu kenapa cuek gitu loh. Ya. Ya dong, bener nggak? itu bukan suara hati deh. Tom, do you understand what I'm talking about? Nanti nggak? Nanti ya. Nanti kamu tanya Tom ya, biar Tom yang jelasin. Silakan dulu. Tom kenal Delma 3 kan? Iya, bisa berdialog. Bang Ron, balik ke topik lagi ya tadi. Yang gue tangkap tuh dari yang ngomongin. Lu rocker banget nih kayaknya. Jadi yang ngomongin tuh, jadi kalau misalkan lo pasrah, bukan berarti lo mas-masan. Dan kalau misalkan lo tadi lo ngomong apa? Pasrah sama apa? Gue lupa lagi. Intinya gini loh, langsung aja pertanyaannya. Jadi gue tuh orangnya terstruktur kata lo. Cuman yang gue tahu untuk Aku nggak bilang kamu terstruktur bro. gue ngomong. Oh, Lo gue berikutnya. biasa nih rocker ini. Jadi yang gue tahu untuk bahagia itu kita butuh dinamika kehidupan gitu kan ya. Oh, oke. Jadi menurut gue dengan gue terstruktur ini terlalu ya, maksudnya terlalu terstruktur itu bikin hidup gue ya basi gitu aja gitu. Nah, yang gue pengen tanyain sama lo, jadi gimana caranya gue pengen breakthrough, jadi orang yang lebih spontan gitu, jadi nggak kebanyakan mikir, gitu, nggak overthinking gitu, itu yang jadi masalah gue. Gimana tips spesifik dari topik bahasan ini biar gue jadi orang yang spontan, lebih spontan. Thanks. Lakukan apa yang sebaliknya pikiran kamu katakan. Konsekuensinya Jangan dipikirin. Nggak mau banyak mikir kan? gue terbentuk dari lingkungan, dari keluarga, dari apa yang Nggak bisa jadi alasan. Bro, kamu mau spontan. Iya. Tapi ada 1001 macam alasan untuk tidak mau spontan. Bisa nggak? Gini loh, gue mau lakukan sesuatu langsung konsekuensinya. So what? Rubah aja. Mau lakukan sesuatu, untungnya apa? Bukan mikirin konsekuensinya. Kan gini, misalnya nih, aku udah gak ngejar cewek ya, by the way, tapi contohnya ngejar cewek nih, ya supaya lebih masuk. Misalnya di sini ada cewek, nih ya, kamu misalnya di sini ada cewek, kamu pengen spontan kenalan gitu misalnya, ya kan? Begitu kamu mau maju, biasanya kamu ngomong apa pikirannya? Konsekuensinya gimana? Kalau gagal gimana? Kalau ternyata bapaknya sniper, gua ditembak gimana? Kalau ternyata dia bawa shotgun gimana? Kalau ternyata bawanya hemaprodit gimana? Langsung begitu kan pikiran, otomatis, bener gak? Nah, caranya rubah itu jadi sesuatu yang positif, itu negatif kok, konsekuensi. Ini untungnya, langsung mikirin untungnya. Ada cewek sini cakep, kamu mau kenalan spontan. Begitu maju ada suara-suara itu, konsekuensi bla stop, tarik nafas, buang nafas, pikirin sesuatu yang baru lagi. Pikirinnya itu, kalau gue dapet gimana? Kalau berhasil gimana? Kalau dia punya adik cewek kembar, terus dua-duanya suka sama gue jalan di mall, gandeng kiri kanan gimana? Kalau emak gue akhirnya bakal gimana? Kalau gue dianggap anak sama orang tua karena dapet cewek kayak gitu gimana? Asik nih. Gitu. Jelas ya? Jadi lebih semangat ya? Karena pikiran kita. Jadi gak mikirin konsekuensi, mikirin untungnya. Jangan mikirin ruginya, mikirin untungnya. Pada saat kita mikirin untung, kita berani rugi loh. Tapi pada saat kita takut rugi, kita gak bakal untung gitu. Simple. Nah, bro, ini pasti overthinking lagi nih. Dicari kesalahannya gitu. Gimana? Jelas gak? Ada lagi gak? gue orangnya gak enakan gitu bang. Ini cara maksud gue lebih ke Gak enakan. gitu. Gak enakan misalnya kalau gue pengen ngelakuin tuh, gue jalan buat itu, udah gue balik lagi dan gue nggak ada pengaruh emosi. Gue jadi bete, gue jadi galau, gue pikirin. terus Gue pengen gitu. Gue ngeliat orang kayak gitu. gini loh, seumur-umur baru pernah aku menemui seorang musisi metal yang gak enakan.
Perasaan metal itu cuek ya, bodoh amat kan. Kamu musisi bukan sih? Hah? Musisi bukan bro? Oh bukan ya, tapi dandanannya kayak musisi metal ya. Iya. Gak enakannya kenapa? Mungkin gini deh, kita ngobrol kelamaan nih. Nanti kamu kesini aja kita ngomong di sini deh. Soalnya ini kasusnya lebih spesifik. Ntar ngobrolnya lama, tapi ntar kita ngobrol aja di sini ya. Teman-teman juga biar cepet juga nih, udah jam 9 kan mau tutup. Nanti aku gak enak sama manajer di sini, Bapak Vicky mana? Bapak Vicky udah pulang kayaknya. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih udah datang ke Ronald Talks. Saya akan bikin acara ini sering mungkin di tempat sini, tempat yang sama.